Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna yang kami terima, kami rasakan hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan. Saudaraku, Salomo sangat jelas menyatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia bisa berubah. Salomo menambahkan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada berpendapat bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Tidak selamanya berada di atas, kadangkala berada di bawah. Pendapat itu ada benarnya, saudara. Ada saatnya seorang berada di puncak karir, berhasil dan punya segalanya. Tapi ada waktunya ia harus mengalami kegagalan dan harus merangkak dari bawah lagi. Ada kalanya kita bersukacita karena hal-hal yang menyenangkan. Tetapi suatu waktu kita juga harus menangis, bersedih, dan berduka karena mengalami masalah atau kesesakan. Saudara, Salomo menasihati, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri dan sombong, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, saudara. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan atas kita. Tuhan ingin membentuk dan memurnikan iman kita. Ketika masa-masa sukar dan kelam terjadi, mari kita jangan mengeluh, saudara. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, menuntun, menyertai, bahkan akan menggendong kita. Saudara, sehebat atau sepintar apapun manusia tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa mempedulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, saudara. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, akan semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya waktu sangat berharga. Jangan menyia-nyiakannya, saudara, tetapi gunakanlah sebaik mungkin
dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah kepada Tuhan. Begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis, usai sudah waktu kita bekerja dan berjerih lelah di dunia ini. Bukan berarti semuanya tamat, saudara. Justru itulah babak baru dimulai, di mana tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia akan diuji Tuhan dengan api. Alkitab menulis, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, saudara. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Artinya, jika selama di dunia ini kita mengisi waktu dengan perkara sia-sia, ibarat membangun rumah dari rumput kering atau jerami, maka dalam sekejap semuanya akan habis terbakar. Saudaraku, sebelum segala sesuatunya terlambat, mari kita segera membuat pilihan hidup yang benar setiap hari, dan mari kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai waktu yang Tuhan beri bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti bahwa segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, itu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saatnya kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam kesulitan, persoalan, permasalahan, pergumulan. Mari ya Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan hidup mereka ya Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dan kerinduan kami bersama, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bencana alam yang ada di Lumajang, erupsi Gunung Semeru, Tuhan tolong. Berdoa setiap korban yang tertimpa, yang terdampak, Tuhan memberikan pertolongan, penghiburan. Kami berdoa buat seluruh aparat yang terkait untuk senantiasa membantu evakuasi, Tuhan tolong berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya kita dikuatkan, diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.